Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang kembali. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan senantiasa dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Pada bulan Juni 2022, warga Montana, Amerika Serikat dihebohkan dengan berita hilangnya seorang anak berusia 4 tahun bernama Ryker Webb. Disclaimer, pihak berwenang mencatat usia Ryker 4 tahun. Namun dari beberapa sumber lain yang aku baca, Ryker berusia 3 tahun. Pokoknya antara segitulah ya umurnya, masih balita. Ryker hilang di dalam hutan liar Montana selama 2 hari sebelum akhirnya bisa ditemukan. Namun ada hal yang menjadi sorotan para netizen, yaitu foto wajah Ryker saat ditemukan terlihat sangat berbeda dengan dia sebelumnya. Langsung aja yuk, mari kita simak bareng-bareng cerita selengkapnya. Pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 5 sore, di sebuah desa kecil yang berada di kota Troy, Montana, Amerika Serikat, Ryker Webb sedang bermain di halaman belakang rumah bersama ayah dan juga anjing peliharaannya. Sore-sore gitu kan ya, waktunya santai. Nah, ayah Ryker masuk ke dalam rumah buat ngambil barang, ngambil sesuatu. Lalu 5 menit kemudian pas dia keluar, Ryker gak ada di halaman. Dipanggilin lah sama si ayah. Ryker, Ryker, kamu di mana? Sang ayah kemudian muter-muter di sekitar rumah, tapi dia tetap gak bisa nemuin Ryker. Dia terus minta tolong sama tetangga sekitar, dan 2 jam kemudian sang ayah membuat laporan berita hilangnya Ryker ke kepolisian. Polisi pun langsung melakukan respon cepat dengan menurunkan para tim penyelamat, serta dibantu warga sekitar. Dalam pencarian Ryker, pihak berwenang menggunakan ATV, drone, perahu, 2 helikopter penyelamat, dan juga beberapa tim anjing pelacak. Sangat sigap ya penegak hukumnya di sana. Seluruh bala bantuan tadi menyisir area hutan lebat di sekitar rumah Ryker. Dan yang harus kalian tahu, area hutan tempat hilangnya Ryker ini dipenuhi dengan hewan buas seperti singa gunung, beruang, dan tentunya bermacam-macam ular. Ditambah, saat itu suhu Montana sedang turun mencapai minus 5 derajat Celcius. Tentunya mimpi buruk banget sih ya, tersesat di hutan dengan kondisi alam seperti ini. Dan pencarian hari pertama tidak membuahkan hasil. Orang tua, kerabat, dan para warga jadi harap-harap cemas. Aduh, ini Ryker kemana? Penerbangan helikopter buat nyari Ryker lewat udara juga sempat dihentikan karena saat itu kebetulan turun hujan dan petir. Next, pencarian pun dilanjutkan pada keesokan harinya, di hari Sabtu, namun hasilnya masih nihil. Karena udah lebih dari 24 jam, pihak berwenang mengira jika kecil kemungkinan Ryker bisa selamat di keadaan alam seperti itu. Apalagi Ryker masih balita dan ketahanan tubuhnya tentu sangat rentan. Jangankan Ryker, kita aja yang udah gede kalau tersesat di hutan dengan kondisi seperti itu. Apalagi sendirian, pastinya takut banget. Udah mah nggak bawa perbekalan yang cukup dan juga nggak bawa makan dan minum. Hingga pada hari Minggu tanggal 5 Juni, seorang pemilik gudang di Sanders County dengar suara anak kecil dari arah gudangnya bagian belakang tempat generator. Sang pemilik gudang lalu menghampiri asal suara itu, dan dia terkejut karena menemukan ada anak laki-laki di sana. Si anak ditemukan dalam kondisi ketakutan, badannya gemeter, dan pemilik gudang langsung tahu kalau anak itu merupakan Ryker yang saat ini sedang dicari para warga. Dia pun langsung menghubungi polisi. Ryker ditemukan di lokasi yang berjarak 2,4 mil atau sekitar 3 km lebih dari rumahnya. Banyak yang berasumsi bahwa anak itu mungkin berjalan sendirian di dalam hutan sebelum akhirnya bisa keluar dengan mengikuti jalan setapak dan meneduh di gudang itu. Tak lama, tim penyelamat pun datang dan mereka langsung membawa Ryker ke Cabinet Peaks Medical Center, klinik terdekat, buat ngecek keadaan Ryker. Apakah dia perlu perawatankah atau obat-obatan? Selain itu, mereka juga menghubungi keluarga Ryker untuk memberitahu berita ini. Dan ini dia foto Ryker saat dia sedang ditangani pihak medis. Kelihatan ya kalau dia lagi shock dan bahkan banyak orang menganggap bahwa dia bukan Ryker karena beda banget dari sebelumnya. Wajar aja ya, dia kan gak makan dan minum selama 2 hari, kedinginan dan pastinya ketakutan juga. Jadi kondisinya tuh shock gitu loh, trauma. Tapi tenang teman-teman, ini beneran Ryker kok.
Setelah dilakukan pemeriksaan, dikasih makan dan minum, pihak berwenang mengajukan pertanyaan ke Riker tentang apa saja yang terjadi selama 2 hari dia menghilang itu dan gimana bisa dia pergi jauh banget dari rumah. Riker menjawab, aku cuma jalan-jalan aja ke arah hutan. Terus pas mau balik ke rumah, lupa jalannya. Akhirnya aku jalan terus sampai ketemu gudang dan berlindung di sana. Kira-kira begitulah penjelasan Riker kalau dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Orang-orang yang denger lumayan kaget tuh. Wih, kok pinter ya Riker? Udah kepikiran gimana caranya biar bisa bertahan hidup meskipun dia masih balita. Dan syukurlah juga dia nemuin gudang itu, jadi setidaknya bisa terlindung sedikit dari ganasnya cuaca di Montana, dari hujan dan juga suhu dingin. Untunglah hasil kondisi fisik Riker cukup sehat ya, terlepas dari apa yang udah dia alami waktu hilang. Gak lama, Riker pun dikembalikan ke keluarganya. Tapi nih, orang tua Riker sempat gak percaya kalau anak itu adalah Riker. Dan juga satu hal yang aneh, seingat sang ibu, waktu hilang Riker gak pakai baju seperti pas dia ditemukan. Namun ya bisa jadi si ibu lupa, namanya juga manusia. Yang jelas setelah dites DNA, anak yang ditemukan itu beneran Riker kok. Dan satu lagi, meskipun kasus ini nampaknya sudah selesai, Riker sudah ditemukan. Namun pihak berwenang masih berusaha mengungkap apakah ada kejanggalan di balik hilangnya Riker dan masih menelusuri kenapa orang tua Riker baru melapor ke polisi setelah Riker hilang selama 2 jam. Terus kenapa kok anaknya dibiarin gitu aja, gak diawasin? Padahal udah tahu rumahnya itu kanan kirinya hutan. Jadi kayak ada unsur abai dari orang tua gitu loh. Terlepas dari apapun itu, keadaan Riker sekarang sudah sehat walafiat. Sudah seperti dia yang dulu. Jadi itu tadi kisah hilangnya Riker Webb yang sempat menggegerkan dunia maya. Gara-gara fotonya yang berbeda dari foto Riker sebelumnya. Intinya ya, Riker saat itu sedang shock, lapar, haus, kedinginan, dan yang pasti ketakutan juga. Makanya wajahnya bisa seperti itu. Dia juga nampak terluka dan juga pucet ya. Dan mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah tolong bagi orang tua atau siapa saja yang sedang mengasuh anak kecil, terutama anak balita, agar ekstra banget pengawasannya. Anak kecil itu kan suka penasaran dengan banyak hal, dan mereka kalau melakukan sesuatu gak pakai mikir dulu. Dan takutnya itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak ya kasus anak-anak yang terluka atau mengalami hal buruk karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Ngomong-ngomong, aku mau tahu komentar kalian tentang kasus ini. So, silahkan tulis komentarnya di bawah ya. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, tonton video-videoku yang lainnya. Aku punya banyak video-video menarik dengan durasi yang lebih panjang dari video ini. So, silahkan klik di sebelah sini atau di sebelah sini. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video terbaruku selanjutnya.